Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya Monica dari Spirit of Servant. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema berani bayar harga. Firman Tuhan dalam Kejadian 29 ayat 18, 27 dan 30 saya bacakan. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Ayat 27, "Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Bagian ini mengisahkan tentang perjuangan, tentang pengorbanan Yakub karena cintanya kepada Rahel. Bukan waktu yang singkat, yang awalnya dia ditugaskan hanya 7 tahun untuk bekerja, tetapi ternyata ditambah lagi oleh Laban 7 tahun dan menjadi 14 tahun untuk Yakub bekerja di rumah Laban, ayah Rahel dan Lea, untuk mendapatkan Rahel, perempuan yang dicintai oleh Yakub. Apakah saudara di rumah pernah mengalami hal yang sama? Demi mendapatkan restu orang tua dari pasangan saudara, saudara harus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh orang tuanya. Yakub melakukannya. Yakub telah mengalaminya. Dan ini yang saya sebut berani bayar harga. Saudara, kisah cinta Yakub dan Rahel ini menjadi refleksi kita bersama. Ketika kita mengatakan, "Saya mencintai Yesus, saya mau mengikut Yesus," tetapi sudahkah kita berani untuk membayar harga dalam mengikut Yesus? Membayar harga di sini seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Artinya, saudara, ada hal yang harus kita korbankan dalam mengikut Yesus, yaitu menanggalkan ego kita. Kita harus berani dan siap untuk tidak serupa dengan dunia. Kita harus siap ditolak oleh dunia. Kita harus siap untuk mengalami proses pemurnian dari Tuhan mengenai karakter kita yang selalu condong terhadap dosa, menjadi fokus terhadap kehendak Tuhan. Saudara, saya teringat dengan seorang ibu yang pernah bercerita kepada saya tentang masalah yang sedang dialaminya dalam keluarga mereka. Beliau bertanya kepada saya, "Apa yang harus saya lakukan lagi dengan masalah saya ini? Saya sudah rajin berdoa, saya rutin mengikuti ibadah online selama corona ini." Lalu saya katakan kepada ibu itu, "Bu, yang harus ibu lakukan adalah ibu harus berani bayar harga atas kesalahan-kesalahan yang sudah ibu lakukan selama ini, jikalau ibu mau keluarga ibu dipulihkan." Saudara, terkadang yang menjadi penghalang untuk kita bisa naik tingkat selanjutnya, itu karena kita tidak berani bayar harga di hadapan Tuhan. Maunya kita prosesnya itu harus simpel-simpel saja. Maunya kita semuanya harus instan. Padahal bagi Tuhan terlalu kecil untuk menyelesaikan masalah kita. Karena yang Tuhan sedang bidik itu adalah hati kita, bukan masalah kita.
Saudara, jika saudara saat ini sedang alami masalah, sedang mengalami cobaan, saudara sedang diuji, jangan takut untuk berani bayar harga. Karena di depan sana ada janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Setialah, bertekunlah, dan nikmati setiap proses Tuhan dalam hidup saudara. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.